Berbuat baik kepada orang tua akan menjadikan anak-anak pada suatu saat akan berbuat baik pula kepada orang tuanya. Jadi, saya berbakti kepada ibu bapak saya, diharapkan pada satu saat anak-anak akan berbakti kepada saya seperti itu. Paham ya? Di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, hadis ini disenyalir lemah, tapi karena kaitan ini adalah dengan akhlak, fadail a'mal, insya Allah masih boleh. Nabi SAW bersabda demikian, birru abakum tabarrukum abanaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kamu kepada bapakmu, yakni kepada bapak dan ibu. Tabarrukum abanaukum, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Wa'ifu, dan jagalah kehormatan dirimu. Ta'ifa nisaukum, niscaya nanti istri-istrimu pun juga akan menjaga kehormatan dirinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Tabrani. Sekali lagi kedudukan hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Jadi begini, hadisnya lemah, tetapi kan banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ayat Quran juga menyebutkan demikian. Ada ayat yang umum, sababun nuzulnya betul berkaitan dengan perang Uhud. Katakan apa? Iyam saskun karhun faqad masal qauma karhum mislu wa tilkal ayyam nudawiluha bin nas. Jika hari ini kamu luka-luka babak belur, itu perang Uhud, sesungguhnya hal yang sama pernah dialami dulu oleh mereka, itu perang Badar 1 tahun sebelumnya. Lalu kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bin nas. Hari-hari itu kami gilirkan di antara kehidupan manusia. Ceritanya itu memang perang Uhud. Tetapi bahwa siklus kehidupan kita memang seperti itu. Dulu kita semuanya jadi anak, betul kan? Dulu kita jadi anak, punya bapak, punya ibu, dan punya nenek. Sekarang kita jadi apa? Jadi nenek, di samping jadi ibu. Tapi status kita jadi anak masih ada enggak? Masih. Berarti predikat kita bertambah kan? Dulu kita menjadi anak, punya bapak, ibu, dan punya kakek, nenek. Sekarang kita sudah jadi kakek, ada Pak Ukar di belakang, gitu kan? Jadi kakek, betul ya Pak? Sohe ya, jadi kakek ya, gitu. Dan nenek, nah gitu juga. Ini main tunjuk-tunjuk aja ini, namanya to the point. Udah. Sekarang kita menjadi nenek, juga menjadi sekarang kita jadi kakek nenek, terus menjadi ibu bapak, tapi juga status anak hilang. Tidak. Terlepas orang tua kita masih hidup hari ini atau sudah meninggal dunia. Kalau meninggal apa? Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhu. Jadi nggak hilang status kita sebagai anak, justru bertambah. Nah, oleh karena itu, ya kalau dulu kita menjadi anak, disuruh berbuat baik kepada orang tua. Dampaknya nanti apa? Anak yang muncul di kemudian hari diharapkan akan berbuat baik kepada kita. Itulah siklus kehidupan. Karena itu, kalau ada anak kita hari ini yang rada-rada, rada-rada itu maksudnya apa sih? Rada-rada, ya. Maksudnya tidak seperti yang diharapkan, gitu kan? Ada kecenderungannya agak pembangkang. Bukan hal mustahil. Dulu, jangan-jangan juga kita begitu kepada orang tua kita. Itu aja. Ya. Walaupun tidak otomatis, tetapi siklus itu memang ada. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, itu bisa menjadi kenyataan betul. Jadi Allah menyebutkan seperti itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu kan jelas tuh, perintah berbuat kepada orang tua. Kalau berbuat baik kepada orang tua akan melahirkan anak durhaka kepada kita, pasti Allah nggak akan suruh kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa? Nanti akan melahirkan generasi-generasi durhaka. Paham kan? Tapi justru karena kita berbuat baik kepada orang tua itulah akan mewariskan kebaikan-kebaikan itu.
pelajaran kita yang ke-13. Ini kan ke-20 nih. Pertemuan. Coba tengok yang ke-13. Bahwa kasih sayang, adab itu diwariskan. Udah kelewat kali ya kayaknya ya. Jangan-jangan udah lupa. Ini yang ke-20 loh, Bu. Pertemuan ke-20 ini kitab hadis ini. Pelajaran kita yang ke-13. Coba tengok. Insya Allah udah dikirim Bu Yanti. Udah dikirim. Udah dikirim di grup tuh. Karena kan wa warisa Sulaimanu Dauda, itu dalilnya. Sulaiman itu mewarisi dari ayahnya Daud. Kenabian, kerasulan diwarisi. Kepandaian, kepintaran, kekayaan, kekuasaan itu diwarisi dari bapak. Para ulama menyebutkan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa kebaikan itu diwarisi. Makanya ada lagi di dalam itu disebutkan apa? Ya termasuk yang tadi ya, pertemuan yang paling pertama tadi, as-salahu minallah wal adabu minal aba. Kesolehan itu dari Allah, tapi kalau adab itu dari orang tua. Ini menunjukkan ada pewarisan. Kalau anak-anak kita selalu menengok kita makan minum nggak peduli kanan kiri, ada kemungkinan anak juga ketika makan minum tidak mempedulikan kanan atau kiri. Tapi kalau kita melatih diri kita makan dan minum pakai kanan, kemudian ketika anak pakai kiri kita tegur, bahkan kita pukul pakai sendok atau apa tangannya untuk menunjukkan itu tidak boleh. Insya Allah ya, dia akan terlatih menjadi makan dan minum tidak dengan kiri tapi dengan kanan. Itu aja. Jadi memang perlu diwariskan. Ya, adab itu perlu diwariskan, akhlak perlu diwariskan.